Baik, selamat eh, siang. Kalau pas di pembuatan videonya selamat siang. Eh, Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, kawan-kawan mahasiswa, khususnya adalah mahasiswa program studi pendidikan geografi untuk mata kuliah pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup. Pertama-tama, yang mungkin perlu saya sampaikan adalah dengan kondisi seperti ini, masih masa pandemi, saya masih bisa berkomunikasi dengan kawan-kawan itu sudah hal yang luar biasa. Intinya kawan-kawan tetap jaga kesehatan supaya dapat melaksanakan aktivitas dengan baik. Di antaranya mengikuti tugas-tugas yang mungkin menjadi tanggung jawab kawan-kawan seperti perkuliahan dan sebagainya. Semoga semuanya diberikan kelancaran dan tidak ada permasalahan yang mungkin terlalu urgent, yang semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Mengawali perkuliahan saya pada saat ini, dan nanti mohon izin kawan-kawan, mohon untuk bantuannya di like, di subscribe untuk di YouTube. Sengaja saya masukkan di YouTube biar kawan-kawan pas longgar di mana saja bisa membukanya. Apabila nggak punya kuota, pas kawan-kawan baru di wifi, di tempat area wifi bisa menyimak mata kuliah kita. Jadi tidak ada halangan, walaupun kondisi daring, kita terjadi beberapa permasalahan untuk menerima materi gitu ya. Baik, langsung saja pada kesempatan siang hari ini. Jadi ada informasi yang kemarin saya sampaikan berkaitan tentang khususnya pembangunan berkelanjutan. Nah, tetapi dalam aspek ini ternyata pembangunan berkelanjutan juga memberikan sebuah fenomena yang cukup luar biasa dalam tatanan lingkungan yang ada di tempat kita. Nah, khususnya adalah kondisi lingkungan yang didorong oleh aktivitas manusia. Di saat kemarin kita juga sudah membahas beberapa hal tentang pembangunan berkelanjutan, pada dasarnya konsepnya adalah bahwa pembangunan berkelanjutan ini memberikan sebuah dorongan kepada manusia dalam menjaga lingkungan untuk menselaraskan di masa depan akan lebih dinamis dan lebih baik. Kita tidak bisa pungkiri namanya teknologi, pembangunan infrastruktur dan sebagainya itu tidak lepas dari permasalahan lingkungan. Tetapi hal yang sangat penting bisa kita lakukan adalah mengantisipasi dengan cara konservasi, dengan cara budaya disiplin, menghargai makhluk hidup, pola hidup yang lebih bagus, dan lain sebagainya. Banyak sekali aspek yang bisa kita jalankan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan ini. Khususnya adalah perawatan atau menjaga keramah tamahan lingkungan yang ada di sekitar kita. Apabila kita merusaknya, ya secara otomatis lingkungan akan marah secara sendirinya. Marahnya seperti apa? Terjadinya sebuah bencana. Karena memang tidak pada kodratnya, misalkan lahan kosong di daerah lereng, dan itu pasti bisa bertahan terus selamanya, nggak mungkin. Karena itu semua ada unsur pengikatnya seperti akar, terus vegetasi-vegetasi yang mungkin mendominasi di kawasan lereng. Apalagi itu lerengnya mengalami alih fungsi lahan, jadi ya secara otomatis dampak yang kedepannya akan terjadi luar biasa. Yang rasionalnya misalkan tanah longsor, banjir bandang, apalagi habitat fauna yang memang ya bisa terancam punah ya, karena tempat berlindung mereka sudah tereksploitasi oleh aktivitas-aktivitas kebutuhan manusia. Kita tidak bisa pungkiri bahwa sebenarnya kalau kita menyebutkan dari makhluk hidup yang paling rakus sendiri siapa? Manusia. Kalau memang manusia itu sesuai dengan ambang batasnya, sesuai dengan kebutuhan, ya saya kira tidak akan terjadi kerusakan lingkungan yang lebih fatal ya. Tapi
namanya manusia, mereka punya asumsi sendiri-sendiri dan ingin memiliki sesuatu yang lebih dari kondisi yang ada di sekitarnya, apalagi kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, inilah beberapa faktor. Nah, saya sampaikan berkaitan dengan materi hari ini adalah pengendalian masalah lingkungan. Nah, jadi pengendalian masalah lingkungan ini kita bisa asumsikan atau saya bikinkan di sini perbedaan dari beberapa permasalahan lingkungan yang ada di negara maju dan berkembang dari 5 indikator yang sering sekali terjadi dan sampai saat ini memang benar-benar terjadi, dan cara penyelesaiannya dan cara pengelolaannya masih banyak membutuhkan kerjasama semua pihak, baik itu masyarakat sendiri, pemerintah, stakeholder, dan lain sebagainya, yang memang berkaitan dengan pola kehidupan atau interaksi yang ada di lingkungan masyarakat. Oke. Satu hal, yang pertama, saya ingin bicara masalah satu indikator yang berkaitan tentang bagaimana masyarakat itu yang sangat sulit untuk membangun sebuah kesadaran. Sadar dulu, gitu ya. Merusak itu pasti cepat banget. Tapi kalau istilahnya kita di hutan ada namanya reboisasi, mengembalikan lagi supaya hutan yang ada di situ dulunya sangat asri, terus gundul, bagaimana dikembalikan lagi karena alih fungsi lahan, yang itu emang luar biasa susah. Kesadaran, fenomena yang luar biasa di negara kita adalah sampah ya. Bisa sampai negara yang bisa dikategorikan penyumbang sampah plastik terbesar. Ada di 7 sampai 10 besar sedunia, itu bayangkan aja, luar biasa gitu ya. Nanti mungkin masalah sampah juga sedikit akan saya singgung. Bayangkan aja kayak sedotan setiap hari kita pakai buang dan sebagainya. Kita belanja, beli cotton bud satu aja pakai plastik dan sebagainya. Kita sudah harus merubah pola-pola seperti itu. Dan mungkin apresiasi di beberapa daerah sudah menerapkan, memang mewajibkan masyarakatnya juga diharapkan kalau ke pasar itu sudah menggunakan tas sendiri dari rumah yang mungkin lebih ramah lingkungan gitu ya. Itu sudah bisa diterapkan, cuman belum semuanya. Ada di beberapa daerah, misalkan di Provinsi Aceh, ada beberapa daerah di Bandung, udah beberapa, dan mungkin di beberapa supermarket yang ada di Indonesia sudah mulai. Seperti ada di Jogja juga sudah mulai komunitas masyarakatnya dalam pengelola sampahnya, dia membangun kesadaran kepada masyarakat untuk benar-benar mengurangi sampah plastik. Nah, permasalahan ini juga terjadi di tata kelola pemerintahan kita. Sampai saat ini regulasi untuk pengelolaan kesadaran masyarakat terhadap kerusakan lingkungan ini terus bergulir ya. Jadi ternyata negara kita juga menjadi sorotan dunia, punya prospek terhadap dampak perubahan efek rumah kaca maupun pemanasan global yang cukup luar biasa menjadi sorotan di dunia, khususnya adalah di PBB dan mungkin di konferensi-konferensi tinggi tentang lingkungan, iklim, dan lain sebagainya. Nah, inilah jadi satu indikator yang menceritakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan untuk negara maju itu tinggi. Ini kesadarannya cukup tinggi, responsif, cepat. Negara maju itu indikatornya kan dari kualitas pendidikan. Orang yang memang memiliki latar belakang pendidikan yang baik, dia berkembang dengan baik, pasti responsinya adalah dia akan menghasilkan sesuatu yang memang lebih baik dibandingkan orang yang tidak terdidik. Minimal dia bisa menyadari satu level di atas orang yang mungkin pendidikannya lebih rendah atau mungkin tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Nah, sedangkan di negara berkembang itu sangat rendah, kurang responsif. Masyarakat masih memikirkan pangan. Jadi kalau untuk kebutuhan masyarakatnya sendiri
untuk masih kebutuhan masyarakat sendiri untuk membangun kesadaran lingkungan, membangun kesadaran terhadap sesama, itu masih kurang. Karena apa? Dia di sisi pangan, di sisi ekonomi aja masih terbengkelai gitu ya. Ada kadang keluarga yang kebutuhan ekonominya masih kurang dan lain sebagainya. Dan ini tidak dirasakan oleh negara-negara maju seperti di negara Jepang, di kawasan Eropa dan lain sebagainya. Nah, berbanding sangat terbalik. Orang kalau sudah kondisi ekonomi sudah mepet, dia sudah tidak memikirkan saya harus tertib dan lain sebagainya. Permasalahan yang terjadi adalah tingkat anarkismenya yang tinggi, tingkat kerawanan terhadap keamanannya juga, keamanannya juga luar biasa. Penculikan, perampokan, ya semuanya demi kebutuhan ekonomi. Sampai banyak juga ya, mungkin bisa saya sampaikan Kak, mungkin ada beberapa rekan kami juga yang mungkin dia sarjana yang sampai saat ini pekerjaannya masih jauh dari apa yang diharapkan dan sebagainya. Kawan-kawan kalau misalkan mau survei silahkan bisa, misalkan angket kepada orang-orang yang memang dengan kondisi ekonomi yang sangat lemah. Ditanyakan bagaimana Ibu mendorong untuk menyadarkan kawan-kawan yang ada di sekitarnya untuk sadar terhadap lingkungan gitu. Saya memikirkan hidup saya aja besok mau makan apa bingung misalkan gitu. Makanya saya lebih memikirkan pangan dulu daripada masalah-masalah yang berkaitan tentang di luar dari itu. Nah ini menjadi sebuah permasalahan. Indikator ini saya sebutkan, kawan-kawan bisa merepresentasikan sendiri banyak buku-buku acuan tentang kondisi tingkat kesadaran negara maju dan negara berkembang terkait dengan kerusakan dan pencemaran lingkungan, limbah dan sebagainya. Selanjutnya, perhatian pemerintah terhadap reaksi masyarakat. Negara maju seperti di Singapura tuh, keluhan masyarakat, ini informasi yang disampaikan ke saya berkaitan karena kawan saya ada yang juga bekerja di sana dan ada juga yang studi di sana. Saya coba, karena ada mata kuliah ini, coba saya membandingkan aja, tanya gitu ya. Misalkan masyarakat itu mengeluh dengan pelayanan publik atau pelayanan publik. Mereka punya media sendiri untuk dikomunikasikan lewat menggunakan internet dan sebagainya. Itu responsi dari pemerintah sangat cepat dan cepat sekali untuk segera ditangani, profesional kerja. Karena negara maju sudah nggak memikirkan bagaimana kondisi pangan pasti sudah terpenuhi. Tinggal memikirkan bagaimana kita menjaga kehidupan yang akan lebih baik untuk posisi mengembangkan pada negara itu sendiri. Nah ini, selanjutnya sebaliknya di negara berkembang sangat rendah. Contohnya apa? Call center yang dilayankan oleh pemerintah dan sebagainya itu muncul memang begitu banyak keluhan dari masyarakat. Sebenarnya pemerintah itu merespon gitu. Dan karena saking banyaknya, apalagi di negara kita adalah demokrasi, semua bisa berbicara dan sebagainya, ya itu sungguh luar biasa untuk mengakomodir. Karena apa? Banyak beberapa hal, aspek atau bidang-bidang yang tidak bisa terakomodir dan belum terselesaikan. Misalkan infrastruktur. Kawan-kawan, kalau boleh sebenarnya kita tatap muka, kita bisa sharing juga bagaimana kondisi infrastruktur di daerah kawan-kawan. Yang pada waktu itu saya perkuliahan yang tahun-tahun sebelumnya, sebelum pandemi, saya sering sharing sama kawan-kawan bagaimana kondisi jalan di sana, terus gimana solusinya, peran dan sebagainya. Dan akhirnya sedikit saya memberikan sebuah alternatif. Kita adalah misalkan anak-anak daerah, kita coba bersama-sama mendorong kepada pemerintah bagaimana supaya aksesibilitas ini menjadi prioritas, karena pembangunan suatu daerah tidak lepas dari format kajian geografi, bahwasanya pengembangan daerah itu ditunjang salah satunya adalah keterjangkauan atau aksesibilitas. Kalau itu aksesibilitas sudah sulit, operasional akan tinggi. Bayangkan aja
di Kapuas Hulu. Wah, saya pernah ke sana. Mungkin kawan-kawan di sini banyak yang dari Kapuas Hulu. Pernah saya beli bensin itu harusnya harganya 7.000 gitu ya. Di sana bisa sampai 20.000. Belum lagi yang di Papua yang dapat cerita dari kawan saya yang memang pekerja atau tugas di sana itu sampai bensin itu 50.000 1 liter gitu ya. Diisikan untuk ngegas saja habis gitu ya. Akhirnya permasalahan pun muncul. Nah, sebenarnya pemerintah kita juga respon untuk menanggapi semua itu. Cuman mengakomodir dari tanggapan yang memang keluhan-keluhan yang dirasakan oleh masyarakat itu cukup tinggi. Negara maju itu, negara berkembang itu permasalahannya sangat kompleks sekali. Nah, tetapi bisa dikelola dengan baik asalkan kerjasama antara masyarakat, tentunya yang dikomandoin oleh pemerintah, itu juga harus sejalan dan harus berkontribusi memiliki visi yang sama, dan pemerintah juga harus menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakatnya untuk jaminan kesehatan dan lain sebagainya tidak harus dipersulit dan sebagainya. Ini menjadi sebuah acuan bagaimana kita sebagai mahasiswa harus benar-benar sama-sama berpikir. Banyak teori yang bisa kita ambil bagaimana menselaraskan di negara kita, negara yang sangat demokratis ini, mendorong permasalahan-permasalahan lingkungan yang memang menjadi sebuah opsi yang memang belum bisa terselesaikan. Jadi seperti itu. Nah, ini berkaitan perhatian pemerintah terhadap reaksi masyarakat. Jadi informasinya banyak ya. Ada yang mendukung, ada yang tidak. Dan tentunya ini kembali ke persepsi bersama. Daya dukung untuk membangun suatu daerah atau wilayah itu pasti akan ditopang dengan kerjasama yang lebih baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya adalah kita sangat bosan disuguhkan dengan informasi-informasi pemerintahan yang mungkin banyak anggota-anggota dari pemerintahan yang terjaring korupsi, narkoba, dan sebagainya. Ini menjadi sebuah keprihatinan, dan untuk masyarakat yang ada di negara berkembang akhirnya tidak ada pilihan lain, ya dia mending cuek dan mending dan sebagainya. Tapi harapan kita jangan sampai seperti itu. Kita harus sama-sama, dan semoga siapa yang menjadi leader-leadernya bisa menjadi contoh yang baik untuk mendorong pembangunan wilayah, khususnya adalah keterjangkauan suatu wilayah itu sendiri. Itulah bagaimana perhatian pemerintah terhadap reaksi masyarakat bisa didorong dan bisa bergerak dengan bagus. Apalagi apabila kebijakan pemerintah bagus, pemerintah berpihak kepada masyarakatnya juga bagus, ya saya yakin pelan-pelan pasti pembangunan suatu daerah akan bisa terakomodir dengan baik. Nah, intinya perhatian, bagaimana memberikan pelayanan dan perhatian kepada masyarakat tentang kebutuhannya, tentang kelayakan hidupnya. Akhirnya, kalau itu bisa ditekan, perhatiannya sudah cukup tinggi, berarti permasalahan lingkungan pun juga bisa ditekan melalui beberapa aspek kegiatan edukasi. Selanjutnya, teknologi dalam proses produksi. Ini dia. Ya, ini negara maju canggih, ya kan? Limbah memenuhi baku mutu. Di negara maju kalau ingin mendirikan pabrik, SOP-nya dari pemerintah sudah jelas. Tidak boleh membuang limbah sembarangan. Limbah harus dikelola di dalam area suatu perusahaan atau industri tersebut. Apabila kalau negara berkembang, seadanya limbah sering melampaui baku mutu. Baku mutunya adalah uji kelayakan kesehatan, uji AMDAL, kadang sudah melenceng dari penetapan pasal-pasal yang sudah ada di AMDAL yang sudah ditetapkan. Misalkan di suatu industri itu layak untuk dibikin industri, tapi dalam perjalanannya ternyata melanggar dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh hasil identifikasi dari tim AMDAL maupun identifikasi dari baku mutu, dari kesehatan, dari kebencanaan, dan sebagainya. Nah, ini menjadi sebuah problem. Jadi, pengendalian masalah lingkungan ini dari 1 sampai 3 sementara ini juga termasuk dorongan kepada kawan-kawan hidup di ruang lingkup akademis, atau kan termasuk
kaum intelektual dan akademisi saat ini mahasiswa, dan kalau keluar juga Anda tetap menjadi seorang akademisi karena Anda menjadi seorang tenaga pengajar, baik dosen, guru, dan sebagainya. Makanya pola pemikiran-pemikiran yang kita terapkan dari 1 sampai 5 indikator ini menjadi tolak ukur apa yang harus saya lakukan dan bagaimana responsif saya untuk mendorong negara berkembang menjadi negara maju. Syaratnya bukan hanya 1, 2, tetapi sangat banyak yang jelas. Yang perlu diprioritaskan adalah kenapa saya terapkan di nomor 1, yaitu bicara kesadaran. Kalau kita sudah bicara menyadari bahwasanya kita akan melakukan sesuatu, itu akan berpikir 1, 2, 3 kali. Setelah menyadari, kesejahteraan masyarakat kita juga terjamin. Sehat dulu, kebutuhan tercukupi. Saya kira negara kita akan lebih aman dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kepercayaan terhadap produk yang kita gunakan, menggunakan produk dalam negeri, memacu hasil-hasil karya anak bangsa, dan sebagainya. Ya, memang secara teori sih mudah ya kita menyampaikan ya. Tapi dengan mata kuliah PKLH ini saya memberikan pesan terhadap mahasiswa dari mata kuliah yang zaman dulu sampai sekarang itu, yang dia bisa berubah sikap dalam pengelolaan terhadap lingkungan itu bisa dihitung juga. Dan harapan saya kawan-kawan mahasiswa ini juga bisa merubah sikap dari situ. Nah, selanjutnya ada hal yang sangat menarik di lingkup geografi kita. Kita itu enaknya multidisiplin geografi itu, segala aspek jangkauan penjuru lingkungan fisik, sosial, masyarakat masuk semua. Enak banget jadi di situ. Jadi intinya setelah kita ngajar, kita bisa mendorong kepada siswa untuk menyampaikan sesuatu yang lebih menarik dan up to date. Nah, permasalahan PKLH ini kan bagaimana mendorong untuk memberikan edukasi terhadap kesadaran lingkungan salah satunya. Jadi jangan sampai dianggap bahwa apa yang juga saya sampaikan hari ini itu tidak bermanfaat di kemudian hari. Kalau kawan-kawan menjalankan apa yang saya sampaikan hari ini di kemudian hari, juga akan memberikan dampak yang cukup luar biasa dan membangun kebahagiaan kawan-kawan, tentunya dengan mendorong kesadaran terhadap lingkungan. Ini penting. Satu hal yang memang kita bisa petik dari hal ini adalah tidak ada yang bisa kita perbuat selain kita bisa melaksanakan itu dengan niat yang baik. Kita punya orientasi, kita punya tujuan. Oh iya, kedepannya nanti seperti ini. Dan kaum intelektual kalau ingin berbuat pasti merusak lingkungan dan sebagainya, dia harus berpikir 2 kali. Saya ini orang geografi, masa mau merusak lingkungan? Ibaratnya kayak gitu. Tapi kalau memang tetap aja gitu, itu berarti ada faktor tadi, faktor masalah ekonomi, masalah pangan dan sebagainya. Nah, selanjutnya yang keempat adalah teknologi dalam penanggulangan masalah lingkungan yang timbul. Jadi teknologi dalam penanggulangan masalah lingkungan yang timbul ini, misalkan di suatu negara itu mengalami kebencanaan atau akan timbulnya sebuah kebencanaan. Contohnya adalah tsunami. Nah, misalkan Jepang itu punya alat deteksi peringatan. Jadi Jepang nih, ini luar biasa ya, mungkin di kawasan Pasifiknya. Nah, di laut lepasnya itu mereka menanamkan alat deteksi untuk tsunami. Jadi semua negara Jepang itu dikelilingi oleh alat deteksi untuk tsunami. Nah, di situ mengakomodir bahwa canggih dan tanggung jawabnya terhadap keselamatan sumber daya manusia cukup tinggi. Nah, sehingga aspek yang diharapkan adalah dengan adanya teknologi yang tepat guna itu menekan tingkat terjadinya kebencanaan yang lebih tinggi atau korban dalam kebencanaan itu yang lebih tinggi karena peringatan ini. Tapi tetap namanya kerusakan, kebencanaan yang secara alami itu pasti menimbulkan dampak yang luar biasa. Tapi di negara maju mengelolanya adalah dengan by teknologi. Nah, uniknya lagi, saya sedikit cerita di Jepang. Negara Jepang itu punya desain rumah. Kalian kan bisa lah buka YouTube itu, konsep rumah yang dibangun di Jepang. Jadi, mengapa
rumah di Jepang itu banyak yang dari sekat-sekat kayu dan sebagainya. Ya memang kalau roboh tidak menghantam orang penghuninya dengan berat, dengan beton dan sebagainya. Dan ada teknologi yang baru lagi di Jepang nih, rumahnya ini kaitnya, jadi pengaitnya antar sudut pada rumah beton itu adalah tuas. Jadi dia juga bisa bergerak. Misalkan ada kegempaan, dia ada getaran, dia juga bisa goyang. Nah, rumahnya itu mengikuti arah dari tingkat subduksi ataupun secara horizontal kondisi getaran-getaran yang ada pada rumah tersebut. Jadi dia mengikuti arah geraknya. Makanya keretakan-keretakan pada rumahnya akan terakomodir. Cuman itu tidak semua di Jepang menerapkan gitu ya. Maksudnya itu kan biaya tinggi juga. Cuman ini menjadi sebuah orientasi massal yang bisa dikembangkan di Jepang katanya untuk hal yang itu. Jadi menekan kerusakan termasuk infrastruktur dan sebagainya memang sudah diprioritaskan. Makanya kita sebut karena sumber daya manusianya tinggi, dia bisa dikatakan canggih dan tanggung jawab. Dia punya tanggung jawab moral bahwasanya saya itu sudah dibekali kemampuan A, B, C, D, E, F, G. Saya harus memberikan kontribusi bagaimana ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di sekitar kita sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Terus di negara berkembang itu kurang tersedia. Kasus 2006 ya, ini bukan aneh ya. Kejadian tsunami 2006 saya waktu itu masih kuliah ya. Saya tergabung waktu itu masih di KSR. Nah, jadi sudah berpuluh-puluh tahun Indonesia tidak mengalami adanya dampak dari tsunami. Di saat air itu surut, sebelum beberapa menit dihantam tsunami di Malabo di lain sebagainya, masyarakat itu pesta, banyak yang malah mendekati bibir pantai untuk mengambil ikan karena ikannya banyak sekali di situ. Tanpa dia menyadari itu, selang 5 menit dihantamlah dengan gelombang tinggi karena ada faktor retakan di dasar laut. Ya, korbannya makin banyak karena tidak ada edukasi yang menjelaskan bahwasanya itu adalah tsunami pada waktu itu 2006. Nah, tapi sekarang seiring berkembangnya zaman dan negara kita juga, Indonesia dikelilingi oleh ring of fire ya. Jadi cincin-cincin api, pusat-pusat kegempaan yang cukup tinggi, baik dari sirkumfasifik, Samudra Hindia dan lain sebagainya itu menyatu dan bertemu. Jadi getaran-getaran kegempaan itu menimbulkan fenomena-fenomena gunung api aktif. Nah, di sekitar itu pasti gunung api aktif, Pak. Di Kalimantan belum. Di Kalimantan itu jauh masihan dari sirkum, baik itu Pasifik maupun dari Hindia, Samudra Hindia. Tapi suatu saat pasti akan mengalami juga kalau retakan-retakan dari ring of fire itu masuk pada celah kepulauan di Kalimantan maupun di selatan Jawa. Nah, ini menjadi sebuah permasalahan bahwa peran teknologi akhirnya banyak orang negara berkembang itu mempercayakan penggunaan teknologi itu digunakan, pemanfaatan teknologi untuk negara berkembang itu banyak memanfaatkan dari negara-negara maju, walaupun sebenarnya putra-putri kita itu banyak melahirkan hasil-hasil penemuan, hasil-hasil kajian olimpiade dan sebagainya itu tentang kecanggihan teknologi dan sebagainya. Cuman pengelolaan dan memberikan fasilitas yang masih belum. Akhirnya kepercayaan untuk pemanfaatan teknologi penanggulangan masalah lingkungan itu kita masih mempercayakan banyak dari negara luar, khususnya Jepang dan sebagainya. Dan setelah pasca tsunami Aceh, Jogja dan sebagainya, gempa di Jogja itu banyak bantuan-bantuan pengelolaan pembangunan infrastruktur yang datang dari negara-negara maju. Dan sampai saat ini negara kita sudah mulai berkembang dan sudah mengantisipasi, dan sekarang sudah punya subunit yang berkaitan dengan kebencanaan, misalkan ada BNPB, Basarnas dan lain sebagainya. Itu sudah, terus Dinsos pun sudah menerapkan edukasi tentang mitigasi kebencanaan. Nah, ini menjadi sebuah alternatif
tentunya dikembangkan sekarang daerah-daerah yang mengalami rawan bencana, khususnya terhadap kegempaan, fenomena tsunami, letusan gunung api, itu sudah dibikinkan namanya posko pusat titik kumpul. Itu setiap desa diberi, rata-rata di kawasan lereng Merapi, di Pegunungan Merapi, di Pegunungan Sinabung yang kemarin habis mengeluarkan lava yang begitu luar biasa. Itu sudah diedukasi tentang kemitigasian bencana dengan pengelolaan responsi, edukasi, pendidikan kebencanaan. Tapi untuk fasilitas tentang alat yang super canggih seperti yang dimiliki Jepang tadi masih minim. Ada beberapa titik yang ada di Indonesia yang sudah digunakan. Nah, selanjutnya adalah indikator yang kelima adalah penerapan sanksi hukum. Wah, ini yang memang luar biasa di negara demokrasi yang seperti di kita. Tentunya banyak faktor yang memang tidak bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat gitu ya. Kalau negara maju itu kan kalau dari SDM sudah dikatakan tinggi, unggul, kesadarannya pun tinggi, akhirnya bagaimana penerapan hukum, sanksi hukum itu ketat dan konsisten. Kalau memang mengalami kesalahan A, dia dihukum ya dihukum. Tidak ada misalkan dia sudah diberi aturan di undang-undang berkaitan membuang puntung rokok sembarangan kena denda misalkan berapa. Kalau di kita masih ada toleransi dan sebagainya. Ini yang kadang kelemahan hukum yang berada di negara kita. Kita bukan mengkritisi masalah kondisi yang ada, tetapi motivasi kita adalah bagaimana mendorong masyarakat juga taat terhadap hukum yang ada dan bisa mengelola kesadaran terhadap lingkungan itu dengan baik dan tidak saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Kasus yang kita alami adalah sering mengalami kendala dalam pembuktian. Jadi misalkan kurang ditetapkannya pertimbangan tenaga kerja maupun pajak. Ini juga menjadi sebuah fenomena bahwa penerapan sanksi hukum juga memiliki perbedaan yang cukup luar biasa. Akhirnya menimbulkan permasalahan lingkungan yang cukup urgensi untuk di negara berkembang dan untuk di negara maju. Sebenarnya juga terjadi permasalahan lingkungan, tetapi tata kelola dan konservasinya juga tinggi, walaupun alih fungsi lahannya juga tinggi. Nah, jadi inilah fenomena-fenomena yang berkaitan dengan pengendalian masalah lingkungan. Nah, saya menyampaikan, jadi di sini ada infografis ya, potret konflik. Nah, ini di area perkebunan kelapa sawit. Ini tahun 2017. Nah, selama 2017 aja pada waktu itu, ini ada update lagi yang 2020, nanti saya masukkan. Itu ada 111 peristiwa dengan 115 kasus terkait konflik di area perkebunan sawit. Konfliknya apa, Pak? Macam-macam gitu. Di antaranya misalkan masalah perizinan. Ada kasus AMDAL yang memang dipercayakan yang dia tidak bisa layak untuk studi AMDAL dan dia gagal untuk bisa dilaksanakan dengan proyek pembangunan di situ, di suatu lokasi tersebut. Dan ternyata diloloskan. Ini menjadi sebuah permasalahan akhirnya. Jadi yang harusnya tidak layak menjadi dilegalkan. Akhirnya dampak yang terjadi adalah permasalahan lingkungan. Nah, kualitas air kurang bagus dan sebagainya. Nah, ini banyak terjadi dan masih terjadi di daerah di Indonesia. Misalkan kriminalisasi petani, eksploitasi petani, menyalahkan hak berladang adat. Baik itu terjadi juga seperti di Kalimantan, di Sulawesi kemarin juga ada informasi yang di koran Tempo itu menyatakan bahwasanya banyak kriminalisasi terhadap petani-petani, khususnya adalah petani tradisional yang notabene dia melaksanakan perladangan juga tidak seperti yang dilakukan oleh perusahaan yang sangat eksploitatif. Nah, ini harus kita perjuangkan dan juga harus kita dorong bagaimana supaya tidak terjadi seperti itu. Nah, supaya tatanan lingkungan kita juga terarah dan konservatif dalam mendukung ya sustainable goal ya. Jadi pembangunan berkelanjutan ke depan untuk anak cucu kita juga bisa terakomodir dengan baik, bisa menikmati kondisi menghirup udara segar, air bersih dan sebagainya. Dan 2020
ya 2025 yang menjadi prediksi awal bahwasanya di beberapa daerah di Indonesia itu sudah mengalami kekurangan air bersih, itu karena hasil alih fungsi lahan dari hutan menjadi fungsi lahan yang lain, bisa jadi industri dan sebagainya. Ini juga sangat memprihatinkan karena ada yang banyak dilegalkan dari suatu wilayah yang punya potensi potensi lingkungan atau konservasi yang sangat bagus, ternyata dialihfungsikan untuk kawasan-kawasan tanah yang tidak produktif. Ini yang salah. Nah, selanjutnya adalah di sini juga ada kekerasan karena konflik lahan. Ini juga sering terjadi, sengketa tanah, penutupan aktivitas perusahaan, kasus perburuan, kasus kebun plasma, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, akhirnya siapa yang menjadi korban di situ? Adanya sebuah konflik, permasalahan di sawit ini ternyata konflik yang menjadi korban, yang sangat besar menjadi korban, itu adalah masyarakat sekitar. Itu konflik paling tinggi. Dan konflik yang kedua adalah lingkungan, itu konflik kedua. Terus yang ketiga adalah petani dan buruh. Nah, sampai nanti ke masyarakat maupun karyawan yang paling rendah. Nah, ini permasalahan. Nah, oleh karena itu, di sini beberapa wilayah seperti Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, yang wilayah yang memiliki skup area luasan lahan pemanfaatan sawit yang tinggi, seperti di situ memang rata-rata sama kasusnya. Dan sekarang pun pembukaan sawit juga sudah lumayan besar di Papua, khususnya di Papua Barat ya, yang kemarin juga menjadi ramai diperbincangkan ya. Nah, makanya kawan-kawan harus sering mengupdate informasi-informasi permasalahan-permasalahan geografi, khususnya permasalahan lingkungan yang ada di sekitar kita, supaya tidak menjadi hal yang mungkin kok saya baru tahu gitu ya, padahal itu sudah terjadi dan ramai diperbincangkan. Nah, ada hal yang mungkin sangat menarik buat saya sampaikan di sini. Jadi Charles 93 itu memberikan konsep prinsip keberlanjutan, meliputi bagaimana keberlanjutan suatu lingkungan itu bisa terjaga dengan baik. Yang pertama adalah bagaimana kita melakukan sebuah konservasi. Prinsip konservasi ini adalah, ini edukasi ini bisa ya, mohon maaf sebelum saya lanjutkan, itu bisa dilakukan di saat kawan-kawan ngajar di sekolah, mungkin materi-materi geografi yang masih kawan-kawan kuasai, itu bisa menerapkan konsep-konsep ini untuk diberlakukan bagaimana memberdayakan siswa untuk mengedukasi terhadap pembangunan berkelanjutan, khususnya adalah melindungi lingkungan yang ada di sekitar. Konservasi. Kenapa konservasi? Karena ekosistem alam yang ada di situ itu merupakan bagian dari organisme ya. Yang organisme yang memang merupakan sumber daya alam yang cukup efektif atau efisien sebagai kebutuhan masyarakat. Makanya dilakukan konservasi. Belum lama saya mendengarkan berita ya, kalau nggak salah ya, beberapa hari yang kemarin tuh. Jadi dia itu sampah rumah tangga yang dikelola daerahnya, lupa saya kemarin. Jadi sampah rumah tangga itu diberikan, jadi ada pengelola bank sampah di suatu desa atau di dua dusun gitu ya. Nah, itu sampahnya diserahkan di sana, dan setelah dia menyerahkan sampah, dia mendapatkan bibit. Jadi dia dikasih bibit tanaman yang diharapkan untuk bisa ditanam di lingkungan yang mungkin menurut si pemberi sampah ini kawasan-kawasan yang masih gersang, entah di lingkungan rumah, di kebun, di pinggir jalan sekitar rumah dan sebagainya. Nah, ini upaya konservasi yang memang melindungi dan memberdayakan supaya menjaga terhadap pelestarian. Kayak
kondisi pandemi ini membawa berkah kawan-kawan yang suka koleksi ini ya, tanaman-tanaman ya sebenarnya. Kalau ini bisa berlanjut terus gitu akan bagus. Hobi menanam itu sangat bagus karena apa? Mendorong konservasi juga. Walaupun yang ditanam keladi-keladian semuanya. Nah, ini bagaimana edukasi konservasi ini kalau menurut saya tolong bisa dikembangkan di sekolah. Nanti kalau kawan-kawan mahasiswa ngajarin, pesan saya coba mohon diingat-ingat. Nah, supaya nanti acuannya adalah sekolah itu juga bisa menjadi sekolah rujukan adiwiyata, sekolah konservatif yang mendapatkan banyak penghargaan dari kementerian maupun organisasi dunia. Terus yang selanjutnya adalah daur ulang. Jadi yang didaur ulang itu bukan hanya sampah sebenarnya. Daur ulang ini adalah bisa kita sebutkan bagian dari suatu ekosistem yang ada di lingkungan sekitar kita, yang di situ kita manfaatkan dan kita bisa gunakan dan kita bisa memberikan dampak terhadap kehidupan atau keberlangsungan kehidupan lingkungan yang lebih baik, sehingga vegetasi yang ada di sekitarnya itu terjaga terjaga keramah tamahannya. Nah, kenyamanannya akan ditimbulkan karena kebermanfaatan yang digunakan. Berarti kalau pendaur ulangan ini kita harus ngapain? Kita harus berinovasi. Misalkan kalau kita bicara sampah, antara sampah organik dan non organik itu juga bisa dilakukan edukasi. Makanya banyak sekali penelitian-penelitian LSM yang menjalankan bagaimana mengelola sampah plastik supaya menjadi nilai guna. Kerajinan dan sebagainya itu sudah tidak dilakukan lagi lah, saking banyaknya di tempat kita. Cuma ledakan sampah yang cukup tinggi pun juga luar biasa. Tentang kesadaran yang di atas tadi, masyarakat kita yang cukup luar biasa masih kurang. Jadi diawali dari kawan-kawan, nanti bisa kawan-kawan kembangkan dan bisa disampaikan di tempat kawan-kawan mengajar gitu. Itu pesan saya. Selanjutnya di sini ada penggunaan sumber daya yang dapat dibarukan, renewable resource use ya. Prinsip penggunaan sumber daya yang dapat dibarukan di sini bagaimana organisme, jadi organisme makhluk hidup ya, dengan hanya menggunakan sumber daya yang dapat dibarukan. Hal ini penting untuk keberlanjutan ekosistem. Jadi kita kan punya, kalau kita kajian terhadap sumber daya alam itu kan kita bisa membicarakan masalah hasil galian tambang yang dimanfaatkan untuk untuk bahan energi terbarukan dan bahan energi yang tidak bisa terbarukan. Contohnya adalah batu bara yang memang kalau nanti sudah habis sudah tidak bisa digunakan lagi, harus nunggu bertahun-tahun lagi, hasil pengendapan batuan dan sebagainya. Nah, sekarang yang bisa dibarukan apa? Kita sekarang contohnya adalah kita bagaimana melindungi flora dan fauna aja. Fauna kita, banyak yang fauna-fauna kita yang sudah mau punah, seperti di Kalimantan ini karena pola pelebaran lahan atau alih fungsi lahan menjadi pemukiman, menjadi perusahaan, dari hutan menjadi kelapa sawit khususnya, ini orang hutan ini sudah mulai hampir punah loh. Ini sudah apalagi badak di ujung kulon, terus kemarin yang baru ramai di Labuan Bajo, mungkin kalian tahu, ada komodo dan sebagainya. Nah, ini menjadi fenomena yang sangat kritis. Itu dipengaruhi oleh siklus pemanasan global yang cukup tinggi, habitat mereka sudah terkurangi, dan akhirnya menimbulkan sebuah permasalahan lingkungan yang cukup luar biasa. Nah, padahal mereka ini bagian dari suatu ekosistem lingkungan yang saling dibutuhkan dari rantai kebutuhan makanannya. Nah, selanjutnya adalah pengendalian populasi. Nah, pengendalian populasi ini menjadi sebuah fenomena yang memang tidak bisa dilepaskan lagi ya. Karena apa?
negara berkembang itu kondisi population controlnya cukup luar biasa, nggak bisa diakomodir lagi. Jadi memang kita dari pemerintah 2 anak cukup dan sebagainya. Nah, sebenarnya populasi yang tinggi tidak masalah asalkan kondisi penempatan daya hidupnya atau jaminan kehidupannya bisa terjamin dengan baik. Tapi yang terjadi di negara berkembang adalah tidak seperti itu. Seperti yang saya bahas di sini adalah pengendalian. Jadi pengendalian populasi di sini menjadi sebuah bagian dari ekosistem yang mampu menahan organisme sebenarnya. Loh, kok bisa gitu? Karena di dalamnya ada beberapa bentuk pengendalian populasi. Pengendalian populasi alam diantaranya diakibatkan oleh cuaca buruk, terus kompetisi, kekuatan alam lainnya, terus aktivitas kebencanaan alam. Nah, ini mendorong adanya permasalahan populasi yang tinggi ternyata mempengaruhi terhadap lingkungan tanpa kita tidak sadari ya. Orang itu semakin banyak memanfaatkan bumi, ternyata dia juga merusak lapisan ozon yang menimbulkan efek dampak pemanasan global. Pencairan es di Kutub Utara yang sungguh luar biasa sampai saat ini, itu juga menjadi problem yang sungguh luar biasa akibat dari aktivitas manusianya sendiri. Lalu ekosistem alam, ya, ini mampu bertahan karena adanya proses regenerasi melalui proses suksesi alam. Di sini memiliki kemampuan merestorasi sendiri sehingga mampu mendukung kelangsungan hidup bagi populasi yang ada di sekitar kita. Jangan Anda bicarakan bahwa populasi ini adalah untuk populasi manusia saja. Yang kami bicarakan di sini adalah populasi terhadap makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Karena tadi saya sampaikan juga beberapa fauna yang ada di negara kita sudah mengalami banyak kepunahan. Berarti ketidakseimbangan lingkungan itu sudah muncul. Faktornya sangat tinggi sekali. Yang terakhir di sini adalah restoration. Pemulihan terhadap kondisi semula ya. Bagaimana berkaitan dengan tata lingkungan sekitar. Waktu mata kuliah yang sebelumnya, sebelum ada pandemi, biasanya kita bicara restorasi ini di belakang kampus. Kita lihat fenomena penggunaan lahan yang ada di situ yang masih bisa dimanfaatkan untuk didaur ulang lagi, untuk ditanamin lagi. Nah, ini sayang misalkan kalau nanti tidak ditanam. Nah, jadi dari situ saya memberikan contoh kepada kawan-kawan dan akhirnya kawan-kawan mahasiswa mengeksplor sendiri mana lokasi yang memang bisa direstorasi terhadap keramah tamahan tata kelola lingkungan yang baik untuk menekan suatu kebencanaan yang mungkin tidak diharapkan saat ini dan mungkin kurang diprediksi pada saat ini. Pada prinsipnya adalah restorasi menekan adanya sebuah unsur permasalahan lingkungan atau lebih detailnya adalah permasalahan kebencanaan itu sendiri. Maka prinsip keberlanjutannya ini sebenarnya dapat kita pelajari dari alam langsung, yaitu pada ekosistem alam. Makanya saya ajak turun, yuk kita turun, kita lihat vegetasi yang ada di sekitar kita, bagaimana kecenderungannya, bagaimana dampaknya. Kawan-kawan membuat argumen dan nanti disampaikan ke saya, dan akhirnya ada hal-hal yang mungkin belum sesuai bisa saya tambahkan. Itu pada waktu itu. Tapi tidak lepas kemungkinan kawan-kawan pun bisa melakukan restorasi sendiri di lingkungan tempat tinggal kawan-kawan yang memang memiliki kondisi berkaitan tentang tata lingkungan yang mungkin kurang sesuai, yang harus bisa disesuaikan. Kalau memang bukan dalam ranahnya kawan-kawan minimal bisa mengingatkan kepada pihak-pihak yang memang belum bisa melakukan restorasi terhadap keberlanjutan dan format permasalahan atau akibat yang nanti akan ditimbulkan adalah kebencanaan. Baik itu kebencanaan alam dan tentunya berkaitan dengan kebencanaan lingkungan itu sendiri. Nah, selanjutnya sedikit mengutip artikel tentang konservasi lingkungan itu menerapkan adanya faktor prinsip masalah-masalah gaya hidup terhadap fenomena permasalahan lingkungan. Di sini gaya hidup yang dapat memecahkan masalah adalah gaya hidup yang memegang prinsip keberlanjutan lah ya. Tidak ada hal yang memberikan
informasi bahwa keberlanjutan itu berhenti pada 1 dekade aja, tidak. Pada dasarnya untuk meningkatkan prinsip keberlanjutan ini, gaya hidup untuk meningkatkan prinsip keberlanjutan ini, kita harus menerapkan bagaimana etika lingkungan yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungannya yang ada di sekitarnya, menjaga dengan konsep mungkin yang sangat prinsip. Konsepnya adalah 4R ya. Reduce, jadi mengurangi, bagaimana mengurangi penggunaan sumber daya alam. Sebenarnya ini bukan konsepnya untuk pengelolaan sampah ya, tapi ini konsep pengelolaan lingkungan. Jadi kawan-kawan jangan salah 4R ini. Terus reuse, jadi menggunakan kembali sumber daya yang masih dapat digunakan. Recycle, mendaur ulang. Bagaimana kawan-kawan? Makanya di beberapa kegiatan tentang lingkungan ada LSM yang mengelola sampah, bank sampah, dan lain sebagainya. Dia berupaya menginovasi, mengedukasi masyarakat untuk bisa mendaur ulang bahan-bahan sampah yang anorganik yang bisa diberdayakan untuk mendapatkan pendapatan atau bisa dijual, memiliki nilai guna. Dan replanting, menanam kembali, ini sangat penting. Makanya waktu tahun 2013-an waktu itu ya, punya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu mendorong masyarakat untuk 1 orang menanam paling enggak 1-3 pohon setiap tahun di Indonesia gitu. Kalau itu bisa terawat dengan baik pasti akan bagus. Ya mungkin ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Untuk pertemuan berikutnya saya akan membahas masalah etika lingkungan yang mungkin ada kaitannya dengan masalah-masalah lingkungan. Setelah masalah itu timbul, makanya etika lingkungan juga bisa berjalan atau bisa diberikan penguatan supaya kesadaran lingkungan juga bisa timbul dengan baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pada kawan-kawan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.